Terima kasih, Bu Kapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, izinkan saya mengantar diskusi ini, diskusi sore ya. Hari ini kita dalam beberapa jam ke depan akan bicara tentang karakter. Satu perbincangan yang sesungguhnya sudah lama kita kenal, tetapi seringkali menjadi persoalan di dalam aktivitas masyarakat kita. Sebagaimana teman-teman ketahui, ketika revolusi industri keempat diperkenalkan oleh World Economic Forum dengan tokohnya Klaus Schwab, dunia ini makin terintegrasi. Globalisasi sudah menjadi sikap hidup masyarakat. Semua terhubung dan kita bisa terkoneksi seperti sekarang dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, untuk semua urusan. Urusan bisnis, urusan pendidikan, urusan berkelakar, urusan bernyanyi, urusan dan segala macam. Tapi tidak disangka-sangka ada satu masalah turunan yang seringkali kita tidak bisa beradaptasi dengan cepat, yaitu revolusi industri itu menimbulkan masalah etik di dalam masyarakat. Masyarakat dengan kebebasannya menyatakan semua pikiran, perasaannya ke publik dengan merdeka, dengan independen, tanpa pernah menilai dahulu ada masalah-masalah yang bisa menyinggung orang lain, yang bisa menyebabkan masyarakat terguncang, atau juga bisa menyebabkan social order terganggu. Ternyata revolusi industri menyisakan masalah besar, yaitu masalah etika di tengah kehidupan masyarakat kita. Kemudian, karena ini masalahnya besar, ada diskusi terjadi di tengah masyarakat. Hanya saja diskusinya tidak bersifat terbuka. Seringkali diskusinya diam-diam. Karena judgement yang diberikan terhadap masalah-masalah etika itu seringkali judgement yang beyond, dibalik itu. Kita hanya bisa menggerutu, kita hanya bisa mengatakan, oh sebetulnya itu tidak patut ya, oh sebetulnya ini tidak etis ya, tetapi tidak pernah kita mencoba membicarakannya itu secara terbuka. Kalau masyarakat kita tanya, ya, apa sih sesungguhnya masalah yang terjadi? Masyarakat terus berkata, ini masalah karakter. Seseorang menyatakan sesuatu dengan vulgar, tanpa kompromi, dengan kata-kata yang kasar, ya, tanpa memperhatikan lawan bicara, atau masyarakat yang mengetahuinya, atau mendengarkannya, atau membacanya. Terus orang mengatakan, ini sesungguhnya urusan karakter. Karakterlah yang menjadi persoalan di dalam masyarakat kita. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara di dunia internasional. Tetapi kalau kita tanya kepada masyarakat umum, apa sih yang dimaksud dengan karakter?
Ya. Terus mereka menunjuk bahwa karakter itu menunjuk kepada contoh-contoh. Misalnya apa? Jujur, ya, loyal, integritas, adil, pemaaf, dan seterusnya. Ya. Karakter adalah sifat yang dimiliki seseorang yang diperoleh sepanjang manusia itu hidup, dari mulai anak-anak sampai sekarang, sampai dewasa, bahkan sampai tua. Dia diintegrasikan, ya, menjadi salah satu framework lah, kerangka acuan bagi seseorang untuk menilai, memberikan judgement kepada orang lain. Tetapi terus orang mengatakan itulah karakter. Orang bicara tentang moral, tentang nilai-nilai. Jadi kalau kita bicara dengan karakter, terus orang akan bicara tentang moral dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Orang juga sering mengatakan, wah, memang kualitas personalnya begitu. Bahkan di masyarakat kita, sejak dulu ada adigium, olok-olok, anak berbuat seperti itu sesuai dengan karakter orang tuanya, gitu. Seolah-olah karakter itu menurun. Ya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, karakter ini menjadi penting karena sumber utama dari pembentukan karakter itu adanya di dalam pemahaman keagamaan yang dalam di tengah-tengah masyarakat atau di seorang individu. Penghayatan tentang nilai-nilai keagamaan yang dimiliki, apapun agamanya, itu akan memberi nilai yang melekat kepada diri seseorang. Dia juga merupakan internalisasi dari prinsip-prinsip moral yang berlaku di tengah masyarakat yang kita sepakati. Mana yang moral baik, mana yang tidak, mana nilai baik, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang patut, dan mana yang tidak. Umumnya, dia diperkuat, dikukuhkan dengan penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang kita anut. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai itulah yang kemudian menjadi yang diharapkan bisa mengendalikan atau bisa memberi arah terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Begitu banyak pemahaman awam terhadap apa yang disebut karakter. Tapi untuk kepentingan yang lebih simpel, mari kita definisikan saja dengan baik. Apa sih yang dimaksud karakter? Karakter itu sebetulnya keunikan yang dimiliki oleh seseorang. Keunikan ini adalah hasil dari kombinasi proses internalisasi antara kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai moral. Sehingga proses ini menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ya. Nah, kebiasaan inilah yang akan menentukan sikap kita berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau kita lihat dari definisi yang sederhana itu, kita bisa mengatakan, saya mengambil definisinya dari Kiel, mengatakan kalau kita ingin lihat karakter seseorang, bagaimana seseorang itu memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa karakter seseorang, maka kita bisa melihatnya ketika orang itu
memperlakukan orang lain. Ya, sehari-hari. Bagaimana berbicaranya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana menyatakan pendapatnya, bagaimana mengakukan argumentasinya, bagaimana berhubungan dengan orang tua, bagaimana berhubungan dengan masyarakat, dan segala macamnya. Jadi sebetulnya dari situ kita bisa merujuk bahwa karakter itu sebetulnya adalah sikap orang memperlakukan orang lain. Nah, pergerakan karakter ini enggak mentap, ya, seperti anggapan orang selama ini. Dia bergerak dari pendulum. Satu sisi kiri dari sifat-sifat yang immoral, yang merusak, ya, kesejahteraan kehidupan umat manusia. Sedangkan karakter yang cenderung merusak itu justru melakukan destruktif terhadap perilaku-perilaku berbangsa. Nah, sebab itu kita perlu memperkuat pendulum ke arah karakter sifat moralitas itu, bukan yang immoral. Kalau kita observasi lagi, teman-teman sekalian, secara simpel kita bisa bagi dua lah. Perilaku karakter orang. Pertama, karakter yang didorong oleh respon yang bersifat reflektif, ya, otomatis. Jadi orang bersikap, bertindak secara reflektif, nggak mikir di situ tuh. Ada masalah, langsung begitu responnya tanpa ada pertimbangan. Secara otomatis dia melakukan reaksi terhadap itu. Tapi ada juga karakter yang sudah jadi habit. Ya, habit. Karena umumnya karakter yang sudah habit itu dibimbing oleh prinsip-prinsip dan keyakinan-keyakinan yang melekat kepada diri seseorang. Ya, yang dibina, tadi saya katakan, yang dibina sejak awal kehidupan, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun. Oleh karena itu, sebetulnya karakter yang diminta, yang lebih harus kita dorong itu adalah karakter yang sudah menjadi habit. Habit. Nah, karakter inilah yang akan menyelamatkan kita di dalam pergaulan di tengah masyarakat. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak, ya, pemahaman awam tentang karakter yang tadi disebut, ada compassion, ada integritas, ada jujur, ada adil, ada segala macam itu. Apa yang diperlukan untuk masa depan? Yang diperlukan adalah memperkuat karakter yang habit itu. Nah, kalau kita matrikan ini, habit ini, karakter habit ini, ada dua bagian besar. Yaitu satu, integritas. Dua, responsibilitas. Tiga, forgiveness. Dan empat, compassion. Integritas dan responsibility
Integrity dan responsibility itu dikendalikan, diatur oleh kepala kita, oleh intelek kita, oleh pikiran kita. Pikiran yang dominan untuk mengatur apakah seorang akan melakukan tindakan-tindakan yang berintegritas. Misalnya, selalu cenderung kepada kebenaran, selalu konsisten terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, selalu berdiri di dalam kebenaran. Kalau berjanji, dia pegang teguh janjinya. Itu integritas. Dan semua yang berkaitan dengan integritas itu yang mengendalikan adalah intelek kita, pikiran kita, yang ada di kepala kita, termasuk responsibility. Ya. Orang selalu mementingkan kepentingan umum, misalnya, concern dengan kepentingan-kepentingan umum. Ya, bertimbang mana yang jelek, mana yang baik. Sedangkan dua lagi yang penting dari sekian banyak karakter itu, yang dikendalikan oleh hati kita, oleh perasaan kita, oleh emosi kita. Emosi adalah yang lebih dominan untuk menentukan itu. Misalnya, karakter memaafkan orang lain, forgiveness. Ya, kita bisa toleran kepada orang-orang yang berbuat salah sepanjang kesalahannya itu bisa dimaafkan, istilah kita itu. Ya, kita juga bisa toleran kepada orang lain, ya, supaya orang lain cukup sekali dua kali diperingatkan, tetapi setelah itu dia kembali kepada jalan yang benar. Itu urusan emosi, urusan hati, pengendaliannya, termasuk compassion. Ya, bagaimana orang memberikan empati kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa berkembang dengan baik, punya komitmen dia kepada orang lain. Di dalam teori, 4 karakter ini menjadi sesuatu yang amat penting. Ini dianggap karakter universal, prinsip-prinsip moral universal yang harus dikuasai oleh setiap kita, baik oleh anak didik kita, oleh diri kita, dan oleh masyarakat kita. Karena 4 ini adalah karakter moralitas yang menjadi pegangan seluruh kehidupan umat manusia. Kalau kita membaca Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments, 4 ini dikatakan sebagai perilaku yang berstandar tinggi. Jadi kalau orang bisa memanage ini, 4 ini di dalam pergaulan sehari-hari, memiliki integritas, memiliki responsibilitas, memiliki forgiveness and compassion, maka orang ini akan selamat, akan mudah menapaki kehidupan di era digital seperti sekarang ini. Oleh itu, tugas kita sebagai kaum intelektual bagaimana mengajarkan, membiasakan 4 prinsip moral universal itu kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada anggota masyarakat kita, di samping yang lain-lain, di samping yang banyak tadi yang di depan. Bagaimana caranya? Kalau kita memperhatikan, Bu Kapri dan teman-teman, diskursus tentang apa yang ada di sosial media, diskusi-diskusi publik di televisi,
para pembicara itu seringkali antara kepala dan hatinya itu tidak connect. Ya, apa yang dipikirkan dengan emosinya tidak connect. Coba kita lihat di Twitter, kita lihat di WA, kita lihat di ya, tidak sinkron, tidak balance antara apa yang ada di pikirannya dengan apa yang ada di dalam hatinya, di emosinya. Kadang-kadang perasaannya lebih dominan, kadang-kadang kepalanya lebih dominan. Ya. Kalau perasaan yang lebih dominan, yang keluar adalah sumpah serapah. Tetapi kalau kepalanya yang dominan, rasionalitasnya lebih tinggi, tidak menghiraukan bagaimana keadaan yang berkembang di tengah masyarakat kita. Seolah-olah mereka berasumsi dialah yang benar sendiri. Gitu. Jadi tugas kita sebetulnya harus mensinkronkan, mengkoneksikan antara tadi, di dalam matrik tadi, integritas dan responsibility dengan forgiveness dan compassion. Supaya kepala dan hati itu, kepala dan emosi itu sinkron, koneksi, terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Bertukar terus, berdialog terus di antara kedua itu. Sehingga yang keluar adalah bukan hanya reflect behavior, tetapi juga habit. Nah, ini tidak mudah, karena di lain kesempatan mungkin kita akan bicara tentang mindset. Mindset kita. Dan ini pekerjaan yang besar bagi bangsa kita. Bagi kita sebagai kaum intelektual. Nah, oleh sebab itu, kita harus melakukan investasi di sini. Ya, kita harus melakukan investasi di sini. Kita harus mulai mendorong supaya diri kita, masyarakat kita, anak-anak kita diajarkan mengenal siapa sebetulnya dirinya. Siapa sih kita ini? Apa kemampuan kita, apa pemahaman kita, dan segala. Kita juga harus mulai mendorong kita semua, anak-anak kita, tahu bagaimana dia harus berbuat. Apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan. Sehingga kita tidak kehilangan arah. Penyampang kita boleh merdeka, semerdeka-merdeka menyatakan pendapat, tetapi sesungguhnya kita sedang membuka diri bahwa kita masuk kategori yang kewargaan kita belum menjadi kewargaan global. Global citizenship-nya belum kita miliki. Padahal global citizenship baru akan kita peroleh apabila kita juga terintegrasi dengan nilai-nilai universal itu. Sementara kita masih lemah di soal-soal yang semacam itu. Nah, oleh sebab itu, koneksi tadi, koneksi antara apa yang ada di dalam pikiran kita dengan apa yang ada di dalam hati kita itu harus. Dan koneksi ini baru bisa kita kerjakan lebih banyak di dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu tidak bisa kita impose hanya lewat proses pembelajaran di sekolah, di kampus-kampus. Karakter itu harus juga dididik oleh masyarakat, oleh nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Tidak bisa hanya urusan sekolah. Bahkan yang paling penting sebetulnya di keluarga kita, di keluarga masing-masing. Baru menjadi urusan ke sekolah. Sayangnya sekarang, apa yang diajarkan keluarga kita, apa yang diajarkan oleh sekolah kita,
dirusak oleh masyarakat kita. Jadi tidak ada kompatibilitas antara nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Termasuk nilai-nilai yang dipertontonkan secara publik di panggung media sosial, di panggung televisi, di panggung apalagi tuh, ya, tempat semua orang bisa melakukan selfie. Selfie tidak hanya gambar, tetapi selfie perasaan, ya, selfie macam-macam. Bahkan rahasia-rahasia pribadi pun dengan enak di-share untuk diketahui oleh orang banyak. Seolah-olah itu menjadi area nilai-nilai universal. Padahal itu bukan termasuk di situ. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau kita ingin menjadi pemimpin, maka tidak ada pilihan. Ya, pendidikan itu baik pendidikan formal maupun informal di tengah keluarga kita harus mengkoneksikan antara sikap tindakan kita dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal. Kita di sini, saya di sini sengaja mengatakan 4 karakter universal itu yang menjadi fokus kita. Bukan berarti yang lain-lainnya tidak penting. Tetapi dengan 4 ini, kalau kita kuasai, kalau anak-anak kita kuasai, dengan keterampilan ilmu pengetahuan dan skill yang canggih di dalam teknologi di era digital ini, ditambah dengan 4 karakter utama ini, saya kira anak-anak kita akan bisa berkompetisi di tingkat yang baik, global. Dia bisa masuk ke dalam kompetisi itu. Tetapi kalau keempat karakter ini dia tidak kuasai, dia tidak terampil di dalam mengaplikasikannya, memanagenya, sehebat apapun kecanggihan dia di dalam penguasaan teknologi, maka dia tidak akan pernah bisa survive. Ya. Sebab akan jadi aneh. Seperti pertanyaan kita. Kita mau menghasilkan anak yang nilainya A, tapi kurang ajar kepada gurunya. Ya kan? Atau anak yang nilainya biasa-biasa saja, tetapi dia cukup santun, dan memiliki penghayatan yang baik, atau anak yang nilainya A, tetapi juga karakternya bagus. Nah, ini problem yang harus kita perhatikan. Karena inilah sumber dari problema etika di tengah-tengah kehidupan digital sekarang ini. Ya. Orang seringkali dengan keterbukaan ini luput memperhatikan urusan-urusan yang seperti ini. Sehingga terus terjadi segregasi, terjadi bullying, terjadi pressure, terjadi konflik, terjadi macam-macam. Yang menimbulkan kesalahpahaman akibat tidak terkuasainya keempat karakter universal itu. Oleh sebab itu, tugas kita mendidik itu. Dan itulah pendidikan masa depan. Di samping apa yang sudah kita kenal pada yang lain-lain. Bagaimana kita sekarang melakukan itu. Mengkombinasikan antara karakter itu dengan skill, sehingga kita akan memenangkan pertarungan kompetisi di dunia yang global ini.
Itu saya kira pengantar saya, Bu Kapri dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat mengisi waktu luang kita menjelang maghrib ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Bang. Ya, menurut saya, basis dari karakter itu adalah akhlak. Dan akhlak itu sesuatu pengetahuan mendalam di dalam hati, bukan di dalam pikiran. Dan itu memang berasal dari agama. Ya. Ya, Ya. agama. Apapun agama yang kita anut, itu memiliki dasar-dasar akhlak yang utama. Jadi, menurut saya, karakter itu perlu dipagari. Apa yang memagari karakter itu? Pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik, bacaan yang baik, dan orang-orang yang mempunyai kemampuan mempengaruhinya dengan baik. Sebab dia melakukan itu karena dipengaruhi oleh pikiran-pikiran lain yang kurang baik. Maka dengan kata lain, dia perlu atau kita perlu bergaul dengan orang-orang baik. Atau kalau kebetulan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kita harus segera mencuci pikiran kita dari pengaruh orang-orang tersebut. Kira-kira begitu, Prof. Oke, Prof, terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya sore hari ini. Ini amat sangat bermanfaat. Rasanya masih kurang, jadi kita mau menunggu lagi 1 bulan depan ya setelah Lebaran bertemu dengan Prof lagi dengan topik yang berbeda. Tapi rasanya ada juga Prof Wibowo mau mengisi tentang krisis manajemen setelah Lebaran. Nah, itu Prof Wibowo sudah janji akan sharing dengan PSSDM untuk menginspirasi kita semua. Pak Fahmi selaku founder dari PSSDM, mohon minta penutupnya sebelum saya tutup dengan foto bersama. Silakan Pak Fahmi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Prof Muklis yang merupakan sahabat PSSDM. Subjek pada hari ini sangat sekali memberikan dukungan, bantuan bagi upaya-upaya kita memberikan pendidikan yang lebih baik pada anak-anak kita. Mudah-mudahan hal ini akan bisa kita kembangkan lebih lanjut pada materi-materi ajaran yang biasa kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Sekali lagi, terima kasih Prof. Dan juga terima kasih kepada host kita yang lincah, Jeng Kepri. Semoga hal ini kita bisa kembangkan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.